dalam kurun waktu 1 bulan di tagihan bulan Juni senilai 15.550.000-an. Bisa dobrak Pak untuk begini masyarakat tahu. Kalau untuk kebijakan ini di PLN pusat sini ini unit. Iya. Gitu loh. Saya biasanya itu bayar itu 400.000. Sekarang hampir 2 juta. Itu nggak dolim, guys. Adanya kenaikan pemakaian di rekening April sama Mei yang belum terekam dalam tagihan. Halo semua para pencari fakta, saya ada di Fakta on the Move kali ini dan saya ingin mengajak Anda juga untuk melihat bagaimana sih proses produksi yang kita jalankan selama beberapa hari dalam melakukan peliputan soal hebohnya tagihan listrik yang naik di bulan Juni 2020 ini yang dirasakan oleh sebagian besar pengguna listrik negara. Kita coba datangi pada saat itu bagaimana sih kondisi komplain, protes, keberatan yang dialamatkan oleh para pelanggan listrik langsung ke kantor PLN Kota Depok pada saat itu. Bapak, boleh tanya dulu kenapa tadi komplainnya? Sedikit Pak, pengen tahu. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Kita mandi aja ya. Lalu kami terus memantau dan kita melihat terus bagaimana sih situasi dan kondisi pada saat itu di posko pengaduan kantor PLN Kota Depok. Nah, ternyata di situ makin banyak pelanggan yang masuk ya ke dalam untuk melayangkan protesnya. Halo Mas, namanya siapa Pak? Yodi ya? Yodi warga dari? Gria Kencana. Gria Kencana, oke. Merdeka. Jadi hari ini mau komplain? Lebih penjelasan ya? Kita boleh ikut Mas Edo nggak ya ke dalam ketemu dengan pihak PLN nih? Waduh. Belum tahu ya? Coba. Saya juga Oke, jadi tahu nih. mau tanyanya ke siapa dulu nih? Mungkin Mas Edonya boleh tanya. Iya mau ke ininya aja Ya, dulu mungkin sih. tanya dulu harus ketemu dengan siapa gitu. Ya. Kita juga coba ikuti ke dalam, tapi ternyata sempat ada penolakan untuk media masuk ke dalam meliput apa yang terjadi dan melihat apa yang terjadi. Alasannya juga belum jelas kenapa. Jadi kita menunggu di luar sambil menunggu mereka keluar. Ya. Gimana Mas? Pak, jadi ini boleh langsung ketemu dengan pihak PLN ya Pak? Ngerti ya nanti. Belum ada informasi jadi jangan dulu Pak. Kenapa? Belum ada informasi jangan dulu. Kenapa tertutup sekali ya Pak ya? Tidak bisa meminta Dari pihak penjelasan? pimpinan belum bisa jadi kita jangan. Oke, ini saya agak bertanya juga kenapa PLN juga dijaganya ketat sekali ya. Mungkin demi keamanan pasti, tapi ketat sekali dijaganya. Ya, kita belum bisa minta keterangan. Kita tunggu lagi nanti bagaimana penjelasan dari pihak Humas mungkin kalau memang ingin bertemu dan menjelaskan kalian seperti apa. Kenapa Pak nggak boleh? Bukan nggak boleh. Hah? Kebetulan mereka semua pada lagi menjelaskan buat masyarakat tentang kenapa sampai naik ini. Tapi nggak boleh ketemu sama pihak PLN ya Pak? Sementara bisa, tapi sementara jangan dulu. Jadi di dalam banyak warga yang komplain soal tagihan listriknya. Sedang ada audiensi tapi kita nggak boleh pegambar. Nanti kita tanyakan sama warga yang di dalam komplain. Ketika ada masing-masing keluar, salah satu pelanggan misalnya, ada seorang ibu, ada sosok ibu-ibu yang kemudian ada di atas motor, kita langsung tanyakan saja pada saat itu. Dia mengatakan, saya tagihan listriknya biasanya nggak segini mbak. Biasanya tagihan listrik saya hanya sekian, tapi kemudian melonjak sampai hampir 100%. Nah, ia pun merasa keberatan. Gimana nih? Ibu, namanya siapa Bu? Oh ya, Ibu namanya siapa Bu? Nurul. Bu Nurul tadi lagi komplain sama PLN atau Iya, gimana? lagi komplain. Jadi yang biasanya berapa Bu bayarnya? Biasanya sekitar 600 sekian. Berapa Bu? 600 sekian. Oh, jadi bulan Februari, Mei. Maret, April itu. Februari, Maret, April bayarnya berapa? 600-an lah, 600 lebih sedikit. 630. 630.000. Nah, listriknya di rumah berapa Bu kalau boleh tahu? 2.200. Bulan ini, bulan Juni berapa? Bulan ini melonjak sampai 1.358. Wow, berarti sampai 110%? Ya, di atas 100%. Di atas ya. 110%. Ya. Penjelasan PLN apa tadi Bu? Ibu? Tadi memang gini, jadi penjelasan PLN itu pada saat dari bulan Februari itu kan setelah Februari itu kan ada COVID, ada masalah pandemi ini, jadi memang Ya. petugas tidak mencatat meteran ya. Jadi sebenarnya dari bulan Maret sampai April itu ada selisih pembayaran. Oke. Karena memang nggak tercatat, jadi kita itu pembayaran ditagih seperti sebelumnya. Mungkin karena pandemi ini kan anak-anak kan di rumah, pemakaian wifi, pemakaian lampu atau sarana-sarana yang berhubungan dengan listrik itu kan memang jadi nggak terkontrol kan. Ada buktinya Ibu bayar? Ada buktinya. Boleh kasih lihat mungkin Bu?
untuk saya pelajarin ya supaya bisa ngitung berapa per KWH yang saya pakai. Ini punya Ibu atau? Dari contohnya aja, contoh perhitungannya aja. Tapi kalau lift saya belum bayar. Oke, penjelasannya apa Bu ini Bu? Kalau dari tabel ini? Ini hanya perkiraan aja ya, perkiraan karena kan dari bulan tadi itu dia pokoknya dari bulan Februari itu sebenarnya pemakaian mungkin sekitar sekian KWH lah, hitunglah berapa gitu sih ini ya. Ini kan sebagai patokannya nih. Betul. Cuma nanti karena di bulan Maret atau April itu kan karena memang tidak ada pencatatan gitu. Jadi mereka menagihkan itu sesuai tagihan sebelumnya di rata-rata saja. Jadi memang dari saya pribadi itu memang ada kekurangan pembayaran sebenarnya yang seharusnya sesuai dengan catatan tapi karena nggak dicatat jadi disamakan dengan pemakaian sebelumnya gitu. Jadi sekarang yang bulan ini Ibu belum bayar? Belum. Karena masih minta penjelasan? Iya. Jadi itu dikasih tenggang waktu lagi itu berapa lama Bu? Enggak sih, nggak ada tenggang waktu, jadi tetap aja sih pembayaran dilakukan itu sebelum tanggal 20. Berapa jadi 1 juta? 358. Tetap akan bayar? Iya. Ibu sendiri akan bayar? Atau masih bertahan nih? Nanti saya akan bayar. Ada juga seorang wanita ya, bernama Tina ya, yang kemudian begitu keluar dari gerbang posko pengaduan, langsung melontarkan keberatannya. Gimana Mbak? Ada komplain nggak? Komplainnya seharian. Gimana sih ceritanya? Jadi sampai berapa persen? Mbak siapa namanya, Bang? Saya dengan Tina. Mbak Tina warga? Ya, warga? saya warga Depok. Di daerah? Di daerah Depok 2 Tengah. Ia pun mengatakan bahwa saya kesal dan lain-lain, sampai sebegitunya Tina ini kemudian mengekspresikan kekesalan atau kekecewaannya. Kenapa? Karena ia harus membayar 15 juta rupiah untuk bulan Juni 2020. Bisa terbayang nggak? Jadi mungkin di sini saya datang ini keluhannya memang berbeda dengan yang lainnya. Jadi kalau di sini memang mereka mengakui kesalahan pencatatan meter. Mbak Tina ini langsung mengatakan saya biasanya bayar 2 juta rupiah. Tapi sekarang saya harus bayar 15 juta rupiah. Kami ditagih dalam kurun waktu 1 bulan di tagihan bulan Juni senilai 15 juta 550-an. Mbak Tina ini juga menjelaskan apa yang ia lakukan ketika ia tahu tagihan listriknya sampai melambung tinggi. Ia langsung melakukan cek meter mandiri. Ibaratnya berapapun yang digunakan dalam setiap harinya pun dihitung secara manual oleh Mbak Tina. Seperti apa sih rumus? Maksudnya rumus KWH penghitungan tiap bulan ini seharusnya sebenarnya dengan daya kami itu berapa KWH yang harus kami bayarkan tiap bulannya. Kami juga pantau pergerakan KWH kami dalam 1 kali 24 jam itu ternyata seharusnya tidak sebesar itu yang ditagihkan ke kami. Kita juga kaget gitu kan, apalagi ditambah ternyata ini kesalahan mereka dalam mencatat meter gitu. Nah, tidak mendapatkan solusi yang mungkin memuaskan, Mbak Tina pun meminta PLN untuk memberikan permohonan maaf secara lisan dan tulisan. Saya nggak tahu itu cukup atau tidak untuk pelanggan listrik yang mungkin kecewa ya dengan harus merogoh 15 juta rupiah, bukan uang yang mudah. Jadi kalau di sini memang mereka mengakui kesalahan mereka juga sudah membuat surat permohonan maaf. Ini sudah saya pegang surat permohonan maaf dari mereka. Akhirnya Mbak Tina pun membayar secara cash 15 juta rupiah, walaupun kita juga sempat lihat ekspresinya masih cukup kesal ya. Hari ini juga kami lunaskan itu semua oleh kami 15 juta sekian itu. Kemampuan setiap keluarga dari sisi ekonomi pasti berbeda-beda. Buat saya seperti itu. Jadi berdirilah di posisi konsumen. Toh pegawai-pegawai di sini kan sebenarnya juga sama-sama pelanggan PLN juga. Seperti apa sebenarnya jawaban dari PLN? Selama beberapa waktu kita menunggu juga tetap bagaimana manajemen akan memberikan jawaban. Lagi menunggu klarifikasi, jadi biasa satu kebiasaan tim Fakta adalah menunggu. Mengapa menunggu yang penting dapat klarifikasi. Akhirnya Bapak Putu Eka sebagai manajer regional PLN Kota Depok datang. Kami pun paling tidak berbincang dulu ya, tidak langsung melakukan proses wawancara. Kami berbincang dulu apa maksud dan tujuan, apa sih keluh kesah yang sudah kita potret selama kita menunggu jawaban dari PLN. Kami sudah menunggu dan akhirnya berbincang dengan Pak Putu Eka di ruangannya. Dan di situ pun Pak Putu Eka menjelaskan apa saja yang menjadi kesulitan bagi PLN dan apa yang sebenarnya menjadi keberatan dari pelanggan
hingga selama 10 hari memenuhi posko pengaduan dari PLN Kota Depok, bahkan sampai viral di media sosial. Pada periode rekening April sama Mei, Ya. itu adalah periode di mana kita melakukan rata-rata baca meter di 3 bulan sebelumnya. Misalnya, rekening April itu adalah rata-rata rekening bulan Maret, bulan Februari, sama bulan Januari. Rekening Mei adalah rata-rata pemakaian bulan April, Maret, sama Februari. Jadi rekening April itu adalah rata-rata pemakaian listrik di mana belum ada wabah COVID. Ya. Termasuk juga pada rekening bulan Mei. Karena dia mengambil rata-rata bulan April, Maret, dan Februari. Oke. Nah, disitulah kami memberikan edukasi kepada pelanggan bahwa adanya kenaikan pemakaian di rekening April sama Mei yang belum terekam dalam tagihan. Karena apa Pak? Belum terekam? Karena dilakukan rata-rata. Jadi kepada pelanggan-pelanggan yang tagihan listriknya mengalami peningkatan di bulan Juni, itu ada mekanismenya, Oke. mekanisme relaksasinya. Yang penting adalah pelanggan benar-benar memahami, karena itu yang harus kami pastikan. Jangan sampai pelanggan merasa dijolimi, Ya. merasa, waduh, kok tagihan listrik saya ini nggak masuk akal. Nah, nggak masuk akal ini kan menimbulkan kebingungan, menimbulkan sesuatu yang tidak nyaman. Ini tugas kami untuk memberikan penjelasan. Tentu dengan kondisi ini kami sangat terbuka, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan yang kami pastikan adalah setiap keluhan, setiap komplain pelanggan itu akan dilayani dengan hati yang besar. Dengan mendapatkan jawaban dari Pak Putu Eka sebagai manajer regional dari kantor PLN Kota Depok, ini bisa jadi klarifikasi yang utuh ya, agar di bulan-bulan esok ini tidak terjadi lagi dan ada solusi yang tepat. Terima kasih buat semua para pencari fakta yang juga sudah menyimak Fakta on the Move untuk melihat bagaimana sih sebuah proses produksi yang kemudian bisa menghasilkan tayangan yang berbobot dan juga komprehensif. Untuk dapat mengikuti dan mendapatkan notifikasi kapan saja Fakta on the Move akan mengunggah video-video di balik layar fakta, jangan lupa klik subscribe, terus kemudian dinyalakan, dipencet tuh ada tombol notifikasinya biar nggak perlu cari-cari lagi, udah diingatkan bahwa kita sudah ada episode terbaru.